Hamdan lillah wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hadirin wa bil akhas Simbah Ekotunas, tadi katanya paling sepuh jadi Simbah. Mas Apriyadi Ujarso. Pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya berkenan untuk memberkati pendopo pondok kami ini di Pondok Pesantren Al-Itqan. Yang kedua, sebagaimana apa yang diminta oleh teman-teman supaya ada sedikit ngaji memang, maka kami akan menyampaikan salah satu ayat, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan silih berganti, mana yang di atas, mana yang di bawah di antara manusia-manusia ini. Jadi di dalam catatan sejarah tidak ada manusia yang terus jaya, tidak ada manusia yang terus tertindas, juga tidak ada. Demikian pula ini berlaku secara universal, baik di Islam maupun di agama-agama lain, maupun pada kebudayaan yang ada. Barangkali kita bisa mengingat Islam khususnya, sebab saya yang tahu hanya sedikit sejarah tentang Islam. Bagaimana Islam bisa menguasai demikian kuatnya di Spanyol dan bahkan di Eropa. Tapi pada suatu saat, yaitu sekitar 700 tahun setelah penguasaan tersebut, Islam runtuh di sana. Dan bahkan hampir tidak dijumpai ciri-ciri keislaman kecuali bangunan-bangunan yang ada, misalkan Al-Hamra dan bekas-bekas masjid yang barangkali saat sekarang ini sudah banyak yang menjadi gereja. Demikian pula di dalam dunia Islam sendiri, bagaimana pada waktu Khalifah Khulafaur Rasyidin yang jumlahnya ada 5, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu khalifah yang ada di Islam itu ada 5. Kemudian berganti menjadi mamalik kerajaan, yang pada waktu khalifah itu betul-betul negara ini berdasarkan agama, sebagaimana yang ada kalau saya lihat itu tadi yang diterangkan oleh Mas Apriyadi ini tentang negara Kartagama itu, dan semuanya digali dari nilai-nilai Buddha. Dan pada waktu Khalifah Khamsah tersebut juga semuanya nilai-nilai ketatanegaraan serta bagaimana pengadilan dan lain sebagainya itu digali langsung dari Quran dan hadis. Karena barangkali belum ada budaya-budaya yang banyak masuk di dunia Islam. Kemudian setelah masa Abbasiyah kita tahu bagaimana penerjemahan besar-besaran filsafat dan lain sebagainya, buku-buku Yunani dan lain sebagainya ke dalam bahasa Arab. Maka sudah ada pengaruh asing, dan ini tidak bisa dihindari tentunya. Sebagai manusia kita, apalagi orang Islam, Udil hikmata ainama kanat, ambillah hikmah itu, kebijakan itu dimanapun berada. Sebab al-hikmatu dhalatul mu'min, bahwa kebijakan itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Artinya apa? Artinya kalau kebijakan pada waktu itu ada di Yunani, maka orang-orang Islam menerjemahkan buku-buku Yunani itu di dalam agama, di dalam bahasa Arab dan dipelajari oleh orang-orang Islam. Mula niku teng pondok pesantren
barangkali sudah sejak kecil saya mengenal Aristo, kemudian mengenal Plato dan lain sebagainya, karena memang diajarkan dalam sebuah pelajaran mantek atau logika, dan itu adalah orang-orang yang belum mengenal Islam. Belum ada Islam pada waktu itu, dalam arti belum ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, belum ada. Tapi para ulama-ulama berani menerjemahkan kitab-kitab itu ke dalam bahasa Arab supaya bisa dipelajari oleh orang-orang Islam pada waktu masa Abbasiyah. Maka dari itu kita sebagai orang Islam, bangsa Indonesia itu harus betul-betul membuka pemikiran ini secara terbuka, tidak sempit. Apa yang itu bermanfaat, apa yang itu berfaedah, itu adalah dhalatul mu'min. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat umpamanya Sokrato ini yang dulu saya pelajari cuma hanya di pengantar buku mantek saja yang berbahasa Arab lah. Belum saya membaca isinya Sokratos secara utuh, ya saya tidak sempat untuk belajar tentang itu. Dalam pembukaannya itu diceritakan kenapa Sokrato ketika dihukum untuk meminum racun itu pahanya terlihat dan lain sebagainya, dan ditunggu oleh santri-santri. Dia seolah-olah ingin mengatakan, kamu pilih paha dunia wanita atau pilih kebenaran dengan resiko kematian. Itu yang ada di dalam pengantar, ya cuma sekilas itu saja. Artinya apa? Artinya itu memang dhalatul mu'min. Bahkan kalau saya bicara di kalangan panjenengan, tidak di kalangan para kiai-kiai, saya belum berani. Al-Jili, Abdul Karim Al-Jili itu mengatakan, saya melihat Sokrato di surga sana, dan bahkan kedudukannya serta kemegahannya melebihi aulia-aulia, wali-wali yang terkenal pada saat ini. Itu pengantar dari Syekh Abdul Karim Al-Jili. Syekh Abdul Karim Al-Jili itu buyutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kojo wani-wani, demikian kayak gitu. Jadi bagaimana kita menghargai kebenaran itu, dari mana asalnya. Nah, sedangkan kekuasaan dan peradaban ini memang silih berganti. Ulama itu sudah sepakat, sayang surullahu daulatan adilatan walau kanat kafiratan. Allah akan, ini kalimatnya kalimat Ibnu Taimiyah. Tapi kalau saya mengutip kalimat Ibnu Taimiyah ini di kalangan NU, saya bisa dihabisi saya. Tapi sudah banyak yang bersepakat demikian. Allah akan menolong suatu sultanah, suatu kerajaan, suatu kekuasaan yang disitu adil. Meskipun kerajaan itu Hindu, Buddha, dan bahkan Isawiyah setelah datangnya Islam, atau bahkan ateisme, atau bahkan Romawi. Oleh karena itu saya membayangkan, kalau kita melihat kerajaan-kerajaan yang ada di Mesir, Fir'aun, kita selalu mengecap bahwa Fir'aun adalah kerajaan yang jahat, kerajaan jahat. Padahal yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah Ramses, kan? Ramses. Kalau kekuasaannya demikian lamanya, maka barangkali pada saat itu tata kelola kenegaraan itu sudah adil dan sudah memperhatikan orang-orang lemah. Dan kita harus belajar ke sana, ke Fir'aun barangkali. Kita tidak hanya bisa mengecam Fir'aun saja. Fir'aun yang mengadu itu kan Fir'aun Ramses. Barangkali kita tidak tahu pada waktu itu Fir'aunnya Nabi Yusuf alaihissalam itu adilnya kayak apa pada saat itu, sehingga bisa memperhatikan
bagaimana ini nanti ada masa paceklik selama 7 tahun, kerajaannya bisa tetap menjaga pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan itu tetap ada. Itu Fir'aun, itu Fir'aun. Maka ya jangan kita banyak mengecam Fir'aun lah, kita juga harus belajar pada Fir'aun bagaimana rentang kekuasaannya itu betul-betul bisa panjang. Ini kalau melihat kata-kata ulama, saya yang suruh bahu daulatan adilatan walau kanat kafiratan. Allah akan menolong, akan memberikan kemakmuran kepada suatu kerajaan, pada suatu kekuasaan yang adil meskipun tidak beragama tauhid, meskipun ateisme dan lain sebagainya, maka akan, tapi sebaliknya Allah akan merusakkan daulatan dolimatan walau kanat minatan. Allah akan membinasakan suatu kerajaan yang tidak adil, yang dolim, meskipun kerajaan itu adalah kerajaan mukmin. Sebab yang nama adil ini ada 2 dimensi. Kalau bagi umat Islam 2 dimensi, yaitu dimensi ukhrawi dan dimensi dunyawi. We imano koyo opo dan lain sebagainya, salate ansih seperti madhab Syafi'i, sebagaimana Mbah Eko Tunas ini, itu ternyata beliau ini Syafi'iyah murni. Fanatik Syafi'iyah, dimana kalau sujud harus batuknya itu langsung ke alas itu. Kalau Maliki tidak demikian. Kalau panjenengan ke Mekah tidak ada duduk tawarruk, ini tidak ada. Nah, semuanya iftiros demikian. Yang banyak memperhatikan cara-cara demikian ini memang orang Indonesia. Panjenengan kalau di Masjidil Haram, kalau panjenengan di Masjidil Nabawi, ya tahiyat ya tetap demikian. Ya, kadang-kadang ada yang gini, kadang-kadang tidak. Tapi yang betul-betul menetapi suatu aturan gerakan satu demi satu itu adalah sebagaimana yang dipelajari di dalam fikih pesantren, ya sebagaimana Mbah Tunas tadi yang dipraktekkan semacam itu. Anjir dulu ngaji mana Mbak? Oh, persis sebagaimana yang ada di pesantren, yang menarik sekali. Ya memang kalau itu dipraktekkan memang ya demikian. Bahkan ketika beliau tadi takbir, ketika ruku, ketika sujud dan lain sebagainya. Nah kalau pesantren itu memang banyak, ya katakanlah masih belajar, Tunas, jadi ya maklum saja masih belajar. Artinya secara spiritual itu belum sampai, meskipun secara keilmuan sudah sampai. Ulang ngerti ilmu ini kata sendiri dengan mau bagaimana keistimewaan sujud, bagaimana ketika kita takbir, tapi secara spiritualitas saya belum bisa melaksanakan karena barangkali umur saya belum sejauh umur Mbah Tunas ini. Kalau beliau sudah 70, meneng-meneng saya ini belum 60 ini. Saya menjadi tua ini karena tuanya kebrongot, banyak kumpul sama orang-orang tua, jadi terpaksa harus menuakan diri gitu. Harus menuakan diri. Nah itu satu. Jadi masa ini akan terus bergulir. Bagaimana sampai kemana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita melihat rentang waktu ini, rentang waktu sejarah, apalagi dalam kilas bacaan, maka alangkah singkatnya dunia ini, alangkah singkatnya dunia ini. Dengan Kang Tunas, dengan Kang Uus tadi, Kang Tunas, Kang Uus, kita bisa kembali ke masa Majapahit, kita bisa kembali ke masa Bubulaihan dan lain sebagainya. Kita pun barangkali besok juga akan dicatat sebagaimana itu. Ini masa Soeharto, ini masa Orde Lama dan lain sebagainya, dan kita pun akan dikaji oleh mereka-mereka.
tentu akan dikaji oleh mereka. Bagaimana kita dikaji dengan kajian yang baik-baik gitu. Kajian yang baik-baik. Ya, meskipun kajian yang selalu baik ini juga tidak baik. Karena apa? Kita melihat umpamanya Afghanistan itu lebih sama, mazhabnya itu sama, mazhab Hanafi, tidak mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi itu ya lebih mirip dengan mazhab Syafi'i, tapi sedikit lebih longgar mazhab Hanafi. Misalkan mazhab Hanafi itu dulu kalau ada yang mengartikan di Indonesia itu sholatnya pakai bahasa Jawa gitu, pakai bahasa Jawa. Dalam catatan Van de Graaf atau siapa itu pakai bahasa Jawa, kemudian dirubah menjadi mazhab Hanafi khusus untuk ibadah-ibadah makhluk ini pakai bahasa Arab. Dan semestinya sholat ibadah yang wajib berbahasa Arab itu hanya sholat saja, takbir Allahu Akbar, kemudian Fatihah, panjenengan diam terus saja, tidak apa-apa. Mau sujud tadi tidak baca apa-apa ya tidak apa-apa. Yang penting bagaimana menghayati sebagaimana Kang Tunas tadi. Nah gitu. Cuma yang wajib berbahasa Arab lagi pada at-tahiyat. Ini mazhab Syafi'i, at-tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibatul assalamu alayka ya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah sah. Nah, Afghanistan itu bahkan aliran teologinya sama dan sama dengan kita, cuma kita tidak begitu banyak mengamalkan, tapi itu masih dalam koridor yang masih ditolerir oleh ulama-ulama kita, yaitu Al-Maturidiyah. Kalau kita kebanyakan Asy'ariyah, diakui atau tidak diakui, ngilmuni orang ilmuni panjenengan itu doa Asy'ariyah. Senak muni karo takdir muni wis angkat tangan gitu. Gitu. Itu Al-Maturidiyah. Nah, dan bahkan sukunya sedikit saja. Tapi kenapa mereka terus berperang dan terus berperang? Saya tanya kepada beliau-beliau, pada waktu itu saya ketemu dengan Menteri Luar Negerinya yang sebelum merebut ini, sama Menteri Ahmad Ar-Rokaiti, itu Menteri Angkatan Senjata Berat gitu. Kemudian Menteri Pendidikannya, dan ada 4. Kebetulan saya ditugaskan pada waktu itu untuk menerangkan tentang hubungan Pancasila dan Islam kepada beliau-beliau itu, bagaimana tahu Pancasila itu. Nah, mereka terus berperang terus. Karena apa? Karena mereka tidak pernah menuliskan sejarah kekalahan, itu tidak pernah. Tidak ada peperangan yang diajarkan pada tulab-tulab, toliban-toliban. Toliban itu guru madrasah, guru pondok pesantren, siswa-siswa itu tidak pernah diajarkan tentang kekalahan. Yang diajarkan adalah kemenangan terus. Maka bagaimanapun juga dia tidak mau kalah dengan siapa-siapa. Dengan Uni Soviet pada waktu itu juga tidak mau kalah, dengan Amerika tidak mau kalah. Nah, tapi akhirnya mereka sama perang sendiri 40 tahun tidak bisa mengakhiri peperangannya itu. Nah, kita tentunya ya ada sedikit noda-noda sejarah, itu adalah hal yang wajar. Tapi sebagaimana tadi, itu sebagai pelajaran bagi kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi betapa dekatnya rentang waktu di dalam buku dan di dalam tulisan. Saya sudah baca Kang Uus dari buku panjenengan itu, dari buku panjenengan, dan bagaimana bisa memahami budaya Barat, sebagaimana Ponokawan tadi. Saya yang paling tidak paham dengan wayang itu, Ponokawan dan lain Semar dan lain sebagainya, serta mitos-mitos Jawa itu. Namun itu adalah nilai-nilai universal yang baik, itu semuanya nilai-nilai universal. Apalagi revolusi budaya tadi, atau apa tadi, pembangunan dengan kebudayaan. Istilahnya pun
Kan Tunas kalau apa? Politik kebudayaan. Bahasa menunjukkan bangsa, bahasa menunjukkan kepribadian seseorang. Dan bahkan ketika saya pertama kali belajar tentang sastra Arab, man arafa al-balaghata daqqa qalbuhu, sudah ada pengertian ini. Siapa yang belajar sastra, balaghah, bahasa dan lain sebagainya, maka hatinya akan lembut. Maka seorang sufi identik dengan sastrawan. Seorang sastrawan kebanyakan akan menuju ke dunia sufi. Barangkali ini kan Tunas barang ini juga demikian. Karena arafal lughah, arafal kebudayaan, maka daqqa qalbu, hatinya akan menjadi lembut. Ini di mana saja saya kira. Bagaimana pujangga-pujangga Buddha, pujangga Hindu, pujangga Cina, dan pujangga-pujangga Islam itu, beliau itu adalah para sastrawan, budayawan. Nah sekarang kita sudah kering. Pelajaran agama yang semestinya sastra dan budaya itu bisa dipelajari dari Quran, tapi terlalu tinggi sastra Quran itu. Terlalu tinggi. Artinya anak-anak kita setelah TPQ, apalagi rumah tahfidz itu hanya diajarkan bacaan yang fasih, kemudian hafalan dan lain sebagainya. Belum sampai kepada mukjizatnya bahasa. Bagaimana di dalam tradisi Arab dan bahkan ini dawuh Nabi, wa inna minal bayani lasihran, sesungguhnya budaya sastra itu semestinya di antara bahasa sastra itu adalah merupakan sihir, sesuatu yang bisa memukau, bukan berarti sihir. Nah, panjenengan kalau saya dulu menyurati bekas pacar saya yang sekarang menjadi istri saya, wah bahasanya bagus sekali. Dan kalau panjenengan tahu kenapa Gusmus itu jadi sastrawan, karena beliau dijodohkan ketika itu beliau ada di Mesir, dijodohkan dengan temanten diwakili pada waktu itu diwakili. Tapi karena ya kapak-kapak sudah dibojone, akhirnya beliau menyurati istrinya itu dengan disinkronkan dengan kaedah-kaedah sastra Arab gitu. Akhirnya beliau menjadi sastrawan dan menjadi orang yang banyak menulis puisi-puisi itu karena memang demikian daqqa qalbuhu. Nah inilah, jadi pembangunan yang berbudayaan ini kalau sekarang ini sudah sangat tipis sekali, ya akhirnya akan jadi demikianlah. Semuanya serba dihitung dengan materi. Kan Tunas semuanya sudah dihitung dengan materi. Dan bahkan nyanyian-nyanyian tadi, agama sebagai topeng yang menjijikan dan lain sebagainya. Ya memang sekarang politik dengan alat agama dan lain, saya akui itu ya demikian kejadiannya kita saat sekarang ini. Maka budaya ini harus terus ditumbuhkan dan barangkali kita usul lah, kalau nanti kita ketemu sama Pak seperti itu Kapolri dan lain sebagainya, bagaimana diulang sastra di Akpol atau di Akmil. Ya Indonesia ini yang menjadikan rusak kan Semarang dan Magelang. Semarang dan Magelang. Nah, akhirnya Bapak-bapak, bahwa kita kembali kepada akhirnya kan kita menerima. Jadi Kang Uus tidak akan mungkin merubah sejarah Majapahit, dan Mbah Tunas ini tidak bisa menanyai pada Gajah Mada juga sudah tidak bisa. Apakah itu dibohongi oleh Ahmad Yamin atau tidak? Ya sudah tidak bisa. Bagaimana memverifikasi itu sudah sulit sekali, secara akademi loh ya, secara akademi.
Maka kita nikmati saja ini rentang waktu sejak pertama kali ada manusia sampai saat sekarang ini, dan bahkan sampai nanti yaumul kiamah, dengan segala, kalau saya dulu belajar ilmu humaniter itu katanya di dunia ini tidak pernah sepi dari peperangan kecuali 50 tahun gitu pengantar itu. Tapi 50 tahun itu kurun waktu yang mana saya tidak sempat dan tidak bergairah untuk mencari itu. Kata siapa itu, Profesor Sulaiman Niti Atma, kayaknya demikian. Nah, maka itu kita nikmati saja, nikmati sebagai kudrah Allah. Kemudian kita bangun kebudayaan yang lebih baik. Ini mengutip Imam Al-Ghazali ya, ma fil imkani abda'u mimma kana. Ini nah, ngaji itu kan ono Arab-Arab sithik, Arab-Arab sithik. Ma fil imkani abda'u mimma kana, bahwa tidak ada yang lebih baik kecuali yang sudah terjadi dan yang ada. Sebab dalam suatu ilmu tauhid yang tidak ada itu zulmun gelap, dan kegelapan itu adalah kejelekan. Ketika Allah mewujudkan kita, kayak apapun wujudnya itu sudah merupakan suatu kenikmatan dan merupakan suatu kebaikan. Tinggal kita bisa mensyukuri atau tidak ya. Ma fil imkani abda'u mimma kana. Terima saja apa yang sudah ada, kita bangun peradaban yang lebih baik. Monggo, ini bagaimana teman-teman ini. Jadi Kang Putu bisa tua dan bisa wafat. Demikian pula Kang Tunas yang umurnya sudah 70 tahun. Maka mana generasi-generasi muda yang akan meneruskan beliau-beliau yang akan mengisi peradaban ini, ya, peradaban ini dengan kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, ini kita sangat prihatin kan. Sehingga saya punya tesis, kenapa sekarang ini banyak anak-anak tawuran. Karena pelajaran sastra di SMA, di SMP itu memang kering sekali, tidak ada apresiasi. Jadi ini kesalahan guru-guru ini, geng motor dan lain sebagainya, tidak ada apresiasi sastra sama sekali. Kita sudah diajarkan sastra di dalam pondok pesantren itu, bagaimana wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka ma qala, kemudian wal adiyati dhabha wal muriyati qadha, demi kuda-kuda yang berlari pada waktu kecil dan kakinya memercikkan api-api, dan lain sebagainya. Semestinya kaya sekali kita itu, tinggal bagaimana mengkajinya ya. Monggo, kalau kita mau belajar tafsir dari sisi sastra, sebab sebagai seorang mukmin itu harus tahu mukjizat Quran. Mukjizat Quran bukan hanya untuk melet cewek misalkan dan sebagainya, tapi mukjizat pertama yang justru paling mudah itu adalah dari sisi bahasa dengan kofiah sajak-sajak yang demikian panjangnya tapi tidak menjemukan, dengan beberapa kumpulnya beberapa konsonan tapi tidak memberatkan. Mimam maka itu, mim itu bertemu banyak itu tapi tidak menjemukan dan mudah untuk diucapkan. Kita memang harus menyentuh dari itu budaya, dari setidak-tidaknya dari bahasa, kemudian akhlak budi pekerti. Padahal Nabi sudah mengungkapkan misi pertamanya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak wis ora ono. Saya kan, bapak saya itu dulu DPR NU gitu, punya sekolahan ini. Pada waktu itu migrasi memakai sepatu. Bapak saya bilang sama saya, kowe urung tak tukokke sepatu, nak kancamu urung gawe sepatu kabeh gitu.
Semacam begitu sekarang sudah ada. Orang datang ke saya bilang sabar, guyu tok. Pak Kiai, dengan rumahmu ada mobil Mercy, gue bisa ngomong sabar lah, nah gitu, semacam gitu. Jadi ini yang banyak di degradasi. Terus terang saja tokoh agama juga banyak mengalami dari kalangan ulama-ulama Islam ini. Maka yang paling tepat itu kita kembali kepada dunia sofistik. Nah, demikian saya kira apa yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih yang besar-besarnya semuanya pemakalah ini mengajak kita betul-betul untuk berpikir dan menyimak. Dan saya baca setiap beliau-beliau yang membagikan buku-buku itu saya baca. Kalau tidak percaya nanti dites kan. Allahumma fiq ila aqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala dzatil mutalasam wal ghaibil mudhammam wal kamalil muqtadam. Ya Allah, semoga Engkau selalu memberikan rahmat kepada Dzatiyah Nuriyah Nabiullah Muhammad sebagai keindahan yang tersimpan, yang tidak bisa dikuak oleh siapapun. Lahudil jamal wa nasudil wisal, sebagai bersambungan keindahan antara sang pencipta dengan alam raya ini. Ya Allah ya Rabbi, Allah adil haq kataubi aini saril azal fi nasrin wa yasan, di antara keabadian dan di antara kebaruan. Al-qurbu ila turukil haq, yang sangat dekat dengan jalan yang benar yang hak. Wa sallillahumma bi fihi min alihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, ampunilah orang-orang tua-tua kami dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami pada waktu masih kecil. Ya Allah, waghfir li asatidina wa masyayikhina, dan ampunilah ya Allah guru-guru kami yang mengajarkan kami walau harfan lima arifatika, meskipun pengajarannya satu huruf, untuk mengenalmu dan untuk berbakti kepada kamu ya Allah, pada Engkau ya Allah. Waghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan ampunilah ya Allah pada orang-orang yang selalu pasrah dan menerima apa yang telah Engkau turunkan dari wahyu-wahyu, dan orang-orang yang beriman kepada kamu sebagai Tuhan yang Maha Satu, yang Maha Mutlak, yang Maha Absolut. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma arham hadil ummah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kasih sayang kepada umat ini ya Allah, umat Nabiullah Muhammad. Wa aslih an ummati Sayyidina Muhammad, dan perbaikilah laku langkah adab akhlak umat ini ya Allah. Farij an ummati Sayyidina Muhammad, dan hilangkanlah kepedihan, kesusahan dan keprihatinan dari umat ini ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahim ya Arhamar Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan sesatkan hati kami, jangan melencengkan hati kami setelah Engkau tunjukkan ya Allah, dan berikanlah darimu kasih sayangmu, rahmatmu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi, Maha Karimun ya
Maha Pemurah ya Allah ya Rabbi. Tunjukkanlah murid-murid kami, tunjukkanlah anak-anak kami dan cucu kami, dan tunjukkanlah bangsa ini menjadi bangsa yang beradab dan berakhlak mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Lagi semuanya kami ucapkan jazakumullah wa ahsanal jazaa katsiran wa akhiran amin. Kami tidak bisa membalas apa-apa atas kerawan panjenengan, cuma doa semoga Allah memberikan balasan kepada panjenengan semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.